Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Hantu Farida. Kediri pernah digembarkan dengan cerita misteri tentang sepak terjang hantu cewek yang bernama Farida. Bagi masyarakat Kediri, khususnya warga desa Badal Pandaian, kecamatan Ngadiluwe, tentunya tidak asing lagi dengan nama Farida. Sosok hantu cantik yang pernah ngetop di era tahun 1990-an sebagai hantu tereksis dan menjadi hot topic di setiap obrolan, dari orang-orang desa ke desa, warung ke warung, bahkan sampai ibu-ibu ngerumpi. Tidak seperti kebanyakan hantu lainnya, hantu Farida memiliki gaya tersendiri dalam bersolok karir dan terbukti bisa mendongkrak citranya sebagai hantu terpopuler di eranya. Banyak sekali cerita-cerita dan kesaksian yang beredar di masyarakat Kediri. Banyak sopir bus, tukang becak, dan para warga Badal mengaku pernah berinteraksi langsung dengan hantu Farida. Hantu yang satu ini memang terkesan gaul, cantik, ramah, santun, dan dermawan. Banyak warga yang mengaku pernah dibelikan barang-barang tertentu yang lumayan juga harganya, seperti motor, lemari, dan lain-lainnya. Mengingat semua dilakukan oleh hantu, menjadikan cerita hantu Farida ini sebagai suatu kisah yang unik dan menarik untuk dibicarakan. Hampir semua supir bus yang melintasi jalur Kediri Tulungagung mengaku busnya pernah ditumpangi hantu Farida. Jika kebetulan di malam hari ada cewek cantik yang menunggu bus di sekitar perempatan alun-alun kota Kediri dan menjadikan desa Badal sebagai tujuannya, sudah pasti membuat para sopir pada waktu itu sangat penasaran dan bertanya-tanya, jangan-jangan ini adalah hantu Farida. Anehnya hantu yang satu ini tidak kabur begitu saja meski bisa menghilang. Dengan arifnya hantu ini tetap membayar ongkos dengan uang asli dan entah didapat dari mana. Ada lagi cerita dari tukang beca yang mengaku pernah mengantar hantu Farida sampai di rumahnya, yang ternyata tidak lain adalah kuburan. Seusai mengantar penumpang dengan aman dan selamat sampai tujuan, si tukang beca yang mengaku dikasih uang 500 perak ini menyampaikan diri mampir ke warung kopi sekitar, dan bangga dia bercerita dengan empunya warung kalau dirinya habis mengantarkan cewek yang cantik, baik, sopan, dan ramah. Alangkah kagetnya si tukang beca mendengar cerita yang punya warung bilang bahwa di sini tidak ada rumah, melainkan hanya ada kuburan. Singkatnya, setelah uang dari Farida digunakan untuk membayar kopi, si yang punya warung mendadak kebanjiran rezeki. Cantik, anggun, dan seksi, dan bersikap ramah dan santun sering memikat hati kaum pemuda yang memandangnya. Pernah suatu ketika seorang pemuda berjumpa di jalan dan diminta untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Dengan rasa bangga dan hati berbunga-bunga, diantarkanlah sang cewek cantik itu pulang ke rumahnya. Namun, sesampai di rumahnya, alangkah terkejutnya pemuda itu setelah menyadari bahwa rumahnya Farida bukanlah seperti layaknya rumah manusia pada umumnya, namun sebuah kuburan di pemakaman umum, kuburan Jaten. Dan lebih parahnya lagi, pernah juga ada rombongan keluarga dari Jakarta datang ke desa Badal mencari Farida dan keluarganya, dengan maksud akan melamar Farida yang ngakunya kenal Farida di Jakarta dan diberi alamat lengkap olehnya. Alangkah terkejutnya setelah rombongan keluarga dari Jakarta itu sampai di desa Badal dan diberitahu oleh warga desa setempat bahwa Farida bukanlah bangsa manusia, namun sosok makhluk halus yang menghuni lokasi pemakaman umum yang memang memiliki hobi yang agak unik. Farida juga sering menampakkan diri naik Vespa berwarna putih, terkadang naik mobil sedan warna putih, berpakaian warna putih, atau pakai ikat rambut putih. Namun masyarakat setempat sudah hafal kalau itu adalah Farida. Banyak juga warga Badal yang mengaku pernah menerima kiriman barang seperti material bangunan, sepeda motor, mebel, lemari,
maupun barang-barang elektronik lainnya. Padahal mereka tidak memesannya apalagi membelinya. Dan setelah usut diusut, semua itu sudah tinggal terima saja. Semua sudah terlunasi atas nama Farida. Mitos mengenai hantu Farida ini memang begitu fenomenal, terutama di daerah Badal, Pandaian, dan sekitarnya. Siapakah sebenarnya sosok Farida itu? Dari mana asalnya? Dan apa penyebab kematiannya? Dan benarkah jasadnya terdapat di pemakaman Badal, Pandaian? Semua pertanyaan tersebut tidak pernah terjawab secara pasti karena ada sebagian cerita mengenai asal, penyebab kematian, serta hal lain menyangkut Farida yang beredar. Hingga ada sebuah acara di salah satu stasiun televisi lokal yang mengungkap mengenai mitos tersebut yang tayang pada tanggal 16 April tahun 2014. Acara tersebut merupakan acara jalan-jalan yang fokus untuk mengungkap berbagai mitos gaib di berbagai tempat, seperti acara Dua Dunia yang ditayangkan di salah satu stasiun televisi swasta berbasis nasional. Metode yang digunakan yaitu terdapat beberapa orang sebagai mediator yang nantinya akan dirasuki oleh arwah-arwah dengan bantuan seorang pakar, sehingga nantinya bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Abah Munir, seorang praktisi supranatural yang berasal dari Nganjuk, mulai beraksi. Diawali dengan mediator pertama yang dirasuki siluman ular. Sosok itu juga sering mengganggu masyarakat. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan, namun tidak terdapatkan informasi mengenai Farida. Akhirnya mediator pun disadarkan. Sebelum disadarkan, Abah Munir meminta siluman ular itu untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan dijawab, "Sing penting ojo digawe mesum. Yang penting jangan berbuat mesum." Menurutnya daerah sekitar pemakaman sering digunakan sebagai tempat berbuat mesum. Kemudian dilanjutkan pada mediator yang kedua yang terlihat begitu kesakitan. Dia tidak dapat bergerak. Darinya diketahui bahwa sosok Farida masuk pada mediator yang tersisa. Yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni menuju pada mediator yang terdapat sosok Farida di dalamnya. Berbagai pertanyaan pun dilontarkan. Ternyata nama Farida bukanlah nama aslinya. Ketika Abah Munir menanyakan siapa nama aslinya, dia hanya bisa membisikkan karena tidak mau orang-orang mengetahui nama aslinya. Dia pun sebenarnya bukan warga daerah itu. Penyebab meninggalnya yaitu karena dibunuh oleh Belanda. Jasad sebenarnya tidak berada di pemakaman itu. Mungkin pada waktu itu jasadnya dihanyutkan di sungai. Oleh karena itulah arwahnya menjadi gentayangan. Dan salah satu penghuni pemakaman di Badal, Pandaian mengajaknya tinggal di pemakaman tersebut. Mengenai kiriman-kiriman material bangunan maupun barang-barang lain, Farida mengiyakan kalau semua itu memang ulahnya. Alasannya karena dia ingin diperhatikan. Untuk semua itu dia tidak menginginkan timbal balik dari orang yang menerima kiriman darinya. Namun sejauh ini sepertinya tidak ada yang mau menerima kiriman misterius tersebut karena takut ada timbal baliknya. Sama seperti sebelumnya, Abah Munir juga meminta Farida untuk tidak lagi mengganggu masyarakat dan mengancam jika dia mengganggu lagi, beliau akan datang dan menangkapnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, mitos mengenai arwah sosok Farida akhirnya terbongkar. Namun yang belum terungkap yaitu mengenai orang-orang yang kalap atau hilang di daerah tersebut, yang hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.